Di tengah gegap gempita peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, muncul sosok yang memilih wujud perayaan yang berbeda. Bukan dengan sorak-sorai, melainkan kebisuan bermakna yang sangat berisi. Dia adalah Gustika Fardani Yusuf Hatta. Hadir di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 bukan sekedar sebagai tamu, melainkan sebagai simbol keprihatinan dalam bingkai yang sangat elegan. Gustika Hatta mengenakan kebaya hitam dan batik bermotif slobok. Slobok merupakan kain tradisional Solo. Biasa dipakai dalam suasana berkabung. Slobok syarat akan makna, juga melambangkan doa agar arwah diberi jalan yang lapang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sobat Sewot, yang bikin geger bukan pakaian yang Gustika Hatta kenakan, tapi protes tanpa kata yang dia lakukan. Sebuah silent protest yang penuh pesan kepada seluruh anak bangsa bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Namun Sobat Sewot, simbolisme busananya tak berhenti di situ. Melalui unggahan di Instagram, Gustika menuliskan, di hari kemerdekaan tahun ini, yakni tahun 2025, rasa syukur bercampur dengan keprihatinan. Keprihatinan yang sangat mendalam atas luka HAM yang belum tertutup hingga saat ini. Bahkan kini kita dipimpin oleh seorang presiden penculik dan penjahat HAM, kata dia, dengan wakil anak haram konstitusi. Kalimat ini langsung menyentak panggung politik nasional, terutama karena pengucapnya adalah cucu dari Muhammad Hatta, proklamator sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia. Pernyataan tersebut menyiratkan kritik mendalam terhadap figur-figur tertinggi negara dan kondisi demokrasi kita saat ini, khususnya terkait maksud presiden penculik yang merujuk pada presiden. Kemudian sebutan wakil presiden anak haram konstitusi yang ditujukan kepada Wapres Gibran akibat pencalonannya yang menurut dia sangat kontroversial. Sobat Sewot, Gustika juga mengkritik dominasi militer di ruang sipil dan usaha penguasa untuk menulis ulang sejarah bangsa hingga melupakan catatan tragis HAM masa lalu. Tak sekedar menyuarakan kritik, Gustika Hatta juga menegaskan bahwa berkabung bukan berarti menyerah dan merayakan bukan berarti menutup mata. Baginya, berkabung adalah jeda untuk jujur menatap sejarah, memelihara ingatan, dan menagih janji-janji konstitusi kepada Republik Indonesia. Sobat Sewot, pernyataan Gustika Hatta sontak mengguncang ruang publik. Sebagian kalangan menilai langkahnya sangat berani karena memilih bersuara di saat banyak orang memilih untuk diam. Namun Sobat Sewot, tak sedikit pula yang menuding sikapnya, Gustika Hatta gitu kan, sebagai bentuk keterlaluan untuk seorang cucu sang proklamator. Bagaimana kemudian kelanjutannya? Berikut ini untuk kalian semuanya. Berkaitan dengan demo-demo di berbagai daerah, berkaitan dengan kenaikan PBB ya. Nah, kita akan coba lihat ini secara proporsional mengapa terjadi ya. Orang kan ada kecenderungan sekarang menyalahkan semuanya itu kepala daerah yang menaikkan PBB-nya atau apa, padahal sebenarnya ini banyak faktor dan pemerintah pusat juga punya andil yang sangat besar soal ini karena berkaitan dengan transfer keuangan daerah yang memang banyak disunat kan Mbak Agi, dan kemudian banyak program-program pemerintah yang ya beda memang eranya dengan Pak Jokowi. Misalnya Pak Jokowi itu lebih pada infrastruktur yang gila-gilaan,
Tapi pemerintahnya Pak Prabowo juga banyak melakukan proyek-proyek yang membutuhkan dana besar yang sehingga kemudian transfer ke daerah itu jadi berkurang, dan di daerah Ya. kemudian mau nggak mau ya daerah kan rata-rata mereka nggak punya sumber pendapatan, paling hanya dua rata-rata ya Mbak, yang sebagian besar itu pajak PBB sama kendaraan. Kalau di kota-kota kan reklame dan sebagainya itu masih oke gitu. Nah ini yang Mhm. banyak orang mulai khawatir dengan situasi semacam itu bisa jadi trigger. Jadi nanti eh, ini kan social unrest yang terjadi, seperti yang terjadi Ya. di Bone ya, yang terbaru ya, di Bone di Sulawesi Selatan. Sementara di Pati orang akan turun ke jalan kembali kan, mereka kemarin menyatakan menghormati peristiwa hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Jadi mereka jeda melakukan unjuk rasa, tapi ini mereka kan turun lagi dan tuntutannya udah kemana-mana. Kalau sekarang ini udah pemakzulan, dan sekarang kan udah ada istilah kalau di daerah-daerah itu kalau mau kita patikan kan gitu ya Mbak Agi ya, sekarang daerah-daerah itu Betul. ya. Oke, kita akan Mhm. fokus ngomongin soal itu ya Mbak Agi, soal Ya. fenomena ini. Dan kita seperti janjikan kita akan melihat itu secara proporsional apa sesungguhnya yang terjadi, mengapa seperti itu. Banyak buati-buati yang kepala daerah yang disalahkan begitu saja. Tapi mereka sendiri juga bingung karena kan cuma dua sebenarnya anggaran pemerintah itu ya, anggaran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dengan transfer dari pusat itu kita sebut transfer ke daerah, TKD ya, transfer keuangan daerah. Dan banyak hal kan kita sebenarnya bukan negara yang pure juga desentralisasi, karena banyak yang ditarik ke pusat ya Mbak ya, untuk tambang dan sebagainya itu kan sekarang larinya ke pusat, dan mereka tinggal nunggu bagi hasil aja kan. Jadi itu yang menjelaskan mengapa banyak daerah seperti kayak Riau kemarin kita pernah dengar juga kan, bagaimana Riau rencananya pada waktu itu sampai pokoknya nggak akan ada lagi penambahan, apa ya lupa saya, sempat ramai itu nggak ada penambahan pegawai atau gajinya nggak dibayar sampai ya honorer, saya lupa persisnya. Bayangkan daerah Riau yang provinsi Riau yang punya tambang, punya migas dan sebagainya, yang kita selama ini kan seperti itu kita bayangkan. Ini mesti hati-hati pemerintah pusat, kalau nggak hati-hati sangat berbahaya gerakan masif di berbagai daerah. Saya usul itu Mbak Agi. Ya, saat ini situasi menurut saya sangat Hmm. berbahaya untuk Hmm. Pak Prabowo. Ya, ya. Pak Prabowo mungkin tidak terlalu menyadari hal ini, Hmm. atau mungkin orang-orang di sekeliling Pak Prabowo itu membisikkan sesuatu yang berbeda, bahwa Hmm. situasi masih baik-baik saja, Hmm. bahwa transfer ke daerah yang menyusut sangat besar itu Hmm. tidak memiliki efek yang signifikan. Hmm. Dan kemudian juga barangkali membisikkan ke telinga Pak Prabowo bahwa para bupati, wali kota, dan gubernur itu orang-orang yang kreatif sehingga mereka akan bisa memberdayakan potensi daerah Hmm. sedemikian rupa sehingga penghasilan yang sebelumnya misalnya Hmm. atau transfer dari pusat itu yang misalnya sekian ratus triliun, sekian ratus miliar maksudnya, itu kemudian akan bisa ditutupi dengan Hmm. kreativitas tersebut begitu. Ya. Sementara daerah ini, bupati-bupati, wali Hmm. kota, dan juga gubernur itu masing-masing itu sudah berjanji Ya. dalam pilkada kemarin itu sudah tercatat dan Mereka punya janji kampanye sendiri semua kan gitu. punya Hmm. semuanya. Jadi Hmm. misalnya daerah wisata, mereka akan membangun infrastruktur ke daerah wisata tersebut, Hmm. akan ada pelatihan UMKM, akan ada bantuan untuk produksi barang-barang, Hmm. misalnya souvenir apa dan sebagainya. Terus kemudian misalnya jumlah penduduknya yang perempuan itu banyak, pemberdayaan wanita apa dan sebagainya. Jadi masing-masing sudah memiliki Hmm. janji-janji dan mereka ingin mewujudkan janji-janji itu. Tapi Hmm. duitnya dari mana Hmm. gitu. Hmm. Tapi dari pusat ini kan mengatakan baik Pak Prabowo sendiri, baik itu jubirnya Pak Prabowo, PCO misalnya, baik itu Ibu Sri Mulyani, Hmm. siapapun lah, Prasetyo Hadi Mensesnek mengatakan bahwa apa yang terjadi di Pati, apa yang terjadi di daerah, kenaikan PBB apa dan sebagainya, bukan akibat dari transfer dari pusat ke daerah yang berkurang. Hmm. Ini yang harus seharusnya diakui karena memang kenyataannya itu demikian. Hmm. Coba lihat deh, dengar pengamat-pengamat yang independen, jangan pengamat-pengamat yang asal Pak Prabowo senang begitu. Kan Hmm. banyak sekali mereka seperti dari Selios misalnya. Selios itu tidak selalu Bima Yudhistira ya, di sana ada berkumpul banyak pengamat dan mereka diundang sana sini saya mendengarkan dan Antoni Budiawan misalnya Hmm. mengatakan apa. Jangan antipati terhadap mereka yang Hmm. oposisi karena sebenarnya yang oposisi ini mereka adalah orang-orang yang mendukung Pak Prabowo pada tahun 2019. Dan Hmm. saat ini mereka pun menyadari bahwa situasinya Pak Prabowo harus bertahan. Yang Ya. dimaksudkan itu Gibran, begitu.
Karena akan terjadi chaos juga kalau seandainya Pak Prabowo dimajukan, misalnya ada tuntutan seperti itu. Jadi ini sebetulnya sudah Ya, apa ya, berpikirnya tuh sebenarnya sudah ya, waras. Jadi jangan bukan berarti kemarin nggak waras ya, ya, tapi sekarang sudah ya, menyadari keadaannya tuh ya. seperti apa Iya, gitu. saya baru pulang dari Jogja untuk ke acara reuni Hmm. 5 tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Yang Anda sebut tadi itu ada Pak Gatot, ada Mas Antoni Budiawan, dan dia juga dia dengan pertanyaan retoris yang dia mempertanyakan apakah Pak Prabowo bisa bertahan sampai tahun 2029. Bukan soal unjuk rasanya, tapi justru dilihat dari fiskal maupun moneternya begitu. Sementara di satu sisi Pak Hmm. Gatot sendiri juga kemudian menunjukkan data-data ada semacam apa ya sabotase struktural di dalam kabinet pemerintahnya. Jadi kan ada dua sisi loh ini. Ini kita nggak boleh. Saya sepakat Pak Prabowo nggak dan timnya juga tidak boleh melihat itu hal yang baik-baik saja. Karena di satu sisi ketika Anda sedang Hmm. bekerja dan juga ada kritik-kritik kita terhadap pekerjaan Anda, tapi di satu sisi di dalam kabinet Anda juga itu bekerja untuk menjatuhkan Anda. Itu kan yang jadi persoalan kan. Jadi dan kelihatannya pertarungannya sekarang kalau kita bicara seperti ini bukan pertarungan 2029 lagi, tapi pertarungan dalam jangka pendek ini sekarang kalau lihat situasinya. Kalau nggak Pra dihati-hati, ya, 2029, yes itu betul. ya. Iya. Jadi ini kita Hmm. bukan sejak awal tadi saya menyatakan kita akan coba lihat itu secara proporsional ya. Kita tidak akan Hmm. dianggap nanti jangan dianggap provokatif atau apa, tapi angka-angka itu menunjukkan itu. Ya, angka-angka menunjukkan seperti itu karena misalnya kalau kita tadi ngomong Pak Prabowo kemarin ketika pidato di Nota Keuangan itu kan memuji tinggi langit keberhasilan MBG. Tapi saya jadi bingung karena begitu saya baca katanya ini penyerapan dana MBG itu dari berapa? 197 atau berapa ya? Itu cuma 8,2 triliun kalau nggak salah Mbak. Bagian saya ingat angkanya 8,2 triliun. Nah, sekarang tiba-tiba tahun 2026 ini dalam Nota Keuangannya dinaikkan menjadi 335 triliun. Itu kan dana gede banget. Sementara kita tahu bahwa APBN kita itu sebagian besar sekarang sudah terserap untuk pembayaran cicilan pokok utang dan juga bunga yang mencapai 1.300 300 apa triliun Triliun. rupiah. Ya. Saya membayangkan kalau Hmm. 335 kalau sekarang ini MBG ini 335 itu kan hampir mirip-mirip ya jauh nggak mirip tapi angkanya sudah gede kayak kayak rancangan IKN yang 463 ya waktu itu ya IKN itu ya Mbak ya. Bayangkan kalau kita pukul rata katakanlah misalnya meskipun tahun yang lalu saya lupa angkanya 197 berapa nanti saya cek lagi ya angkanya. Tapi sekarang jelas-jelas dalam nota keuangan itu 335 triliun. Itu kalau 5 tahun itu kan udah berapa angka? 1.675 triliun itu berarti kita setiap tahun membangun apa? Membangun IKN baru dalam dengan skala yang lebih kecil daripada IKN di Kalimantan Timur. Pak Prabowo bicara bahwa oh ini tentang masa depan kita, masa depan anak-anak kita, menaikkan gizi dan sebagainya dan itu nanti bagian dari generasi emas. Tapi mungkin ini nggak kelihatan seperti proyek mercusuar. Tapi secara angka itu angkanya mercusuar juga, aduh, angkanya gede banget gitu. Dan bukan apakah itu salah? Ini kan soal skala prioritas yang harus dijadikan. Nah, ketika terjadi kemudian itu mengurangi transfer ke daerah, akan dampaknya juga ada gerakan-gerakan yang sistematis kan dan sekarang yang seperti saya sebut tadi bukan hanya persoalan protes terhadap pajak tapi mereka pemakzulan terhadap kepala daerah. Bayangkan kalau semua kepala daerah diserang dengan pemakzulan ini kan ini berbahaya banget. Menurut saya mestinya waktunya untuk duduk, untuk tenang lagi, untuk bicara, lihat situasinya. Jangan setiap kali ada kritik-kritik kemudian dianggap ini kita bagian dari nyinyir gitu. Enggak seperti itu. Kita khawatir dengan situasi bangsa ini. Dan kita tentu tahu Iya. harganya kalau pemerintahan jatuh itu di tengah jalan, itu harganya sangat mahal buat bangsa ini gitu loh. Dan apakah kita kemudian bisa mengendalikan itu? Satu. Kedua, apakah ada jaminan bahwa pemerintahannya yang baru nanti akan lebih bagus? Kalau secara konstitusi seperti Pak Prabowo jatuh dan yang menggantikan Gibran, kita pastikan itu akan jauh lebih buruk dari situasi hari ini. Itu sih udah pasti gitu loh. Iya, jadi realisasi anggaran EBG Hmm. per Agustus 2025 ini saya baca dari Hmm. kumparan bisnis ya, itu Ya, Mbak. 10,3 triliun. 10,3 Dan triliun ya. sementara Hmm. sementara tembus ini klaim dari pemerintah ya. Hmm. Kemudian tembus 20,5 juta penerima. Hmm. Begitu. Ini klaim dari pemerintah atau catatan dari pemerintah sementara anggaran MBG itu menembus 335 triliun Untuk tahun dan itu ini, merupakan bagian dari ya tahun yang lalu untuk berapa Mbak? tahun ini untuk tahun 2025 kan ini proyeksi Hmm. ya. Hmm. Hmm. Hmm.
Ini proyeksi untuk tahun 2026. Hmm. Jadi kalau itu masuk ke dalam anggaran pendidikan yang Hmm. 700 triliun sekian itu yang Iya, diprotes gitu. iya, Jadi iya, iya. seolah-olah anggaran pendidikan tinggi Hmm. padahal Hmm. 335-nya itu masuk ke dalam struktur anggaran tersebut adalah anggaran untuk MBG. Nah, kita cepat saja karena kita sebetulnya ini ingin membicarakan soal protes ya, bukan soal Iya. MBG. Jadi Hmm. MBG ini sebetulnya kalau saya melihat ya Pak Prabowo ini harus kalau menurut saya harus menelisik sendiri begitu. Jangan cuma mendengarkan orang yang ada di sekelilingnya. Karena MBG ini betul-betul menjadi proyek dari orang-orang di sekitar Pak Prabowo juga, orang-orang dari partai-partai, terus orang-orang dari universitas-universitas yang saya sebetulnya sangat menyayangkan. Jadi mereka itu tidak walaupun itu tidak terkait misalnya universitasnya enggak, tapi orang-orangnya begitu yang ditawari begitu Mas Hmm. Hersu. Hmm. Hmm. Karena sekeliling saya dan saya sendiri pun juga mendapatkan tawaran itu gitu. Hmm. Hmm. Tapi dalam hal ini oke, Pak Prabowo mungkin dalam pikirannya inilah yang akan menciptakan lapangan kerja. Hmm. Karena untuk satu satuan pelayanan saja itu sudah bisa membuka lapangan kerja untuk ratusan hingga ribuan orang kan begitu. Hmm. Nah, jadi angkanya tapi itu masih angka kasar ya. Ya. Sementara di lapangan itu jauh berbeda begitu. Hmm. Jadi dan kemudian penerimaan berapa? Apakah ini memang Hmm. bisa Ya. ini bisa membuat kemajuan, ini bisa membuat kesejahteraan? Apakah Hmm. itu terus kemudian kemiskinan juga kemiskinan ekstrem yang tidak berhasil janji itu tidak berhasil ditepati oleh Jokowi yang mengatakan akhir 2024 kemiskinan ekstrem itu akan hilang begitu ya. Dan ternyata enggak, Pak Prabowo kan itu menjadi beban Pak Ya. Prabowo yang selanjutnya. Hmm. Oke, tapi yang jelas ini soal MBG ini harus Oh di ya, ada data. waspada. Ya, jadi gini, kita kan mau coba lihatnya proporsional ya, karena bagaimanapun ini kan seperti sarung yang kependekan, gitu kan ya. Mhm. Kalau Anda Ya, tarik tarik ke atas itu ke atas ke bawah serba salah. ya Mhm. auratnya semua terbuka, ini kan gitu ya. Data yang tadi saya penting untuk kan ternyata ini saya baca dari data Celios Mbak Agi ya. Tahun 2025 itu sampai sampai bulan ini penyerapannya baru 8,2 triliun. Diperkirakan akhir tahun itu antara 10 sampai 15 triliun. Sementara angka anggarannya Mbak itu terjadi dianggarkan 171. Jadi kan nggak ada penyerapan anggarannya buruk kan Mbak Agi walaupun klaimnya sangat tinggi gitu. Ini sekarang sudah bulan Agustus kan artinya tinggal 5 bulan, tinggal 4 bulan sampai akhir tahun. Jadi nah sekarang dinaikkan lagi. Kalau kemudian dana itu tidak terserap, itu kan mesti ditarik lagi oleh pemerintah pusat kan dan itu bisa terjadi mismatch. Nah, sama seperti sekarang ini. Kalau dianggarkan 335 sementara kemampuan kita penyerapannya kira-kira sama atau katakanlah lebih 2 kali lipat pun misalnya dengan tahun yang lalu, yang tahun 2025 yang sampai sekarang masih 8,2 triliun, katakanlah maksimal 15 triliun, bisa 30 triliun terserap pada tahun depan. Kan itu ada dana yang harusnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang akhirnya ketertahan karena nggak bisa diserap oleh MBG. Itu sebenarnya yang kita mesti ingatkan gitu loh. Ini sensitif loh kalau Ya, ngomongin kita MBG kita ke Pak mungkin Prabowo ini ya. ya. Ya, agak-agak sensitif karena Hmm. memang Pak Prabowo dari dulu Hmm. cita-citanya gitu atau Hmm. ambisinya itu adalah untuk memusnahkan stunting dari anak Yes. Indonesia begitu kan. Cita-citanya sebetulnya sangat-sangat luhur begitu. Tapi kemudian pelaksanaannya ini yang Ya, kemudian menjadi antara kita narasi melihat dengan eksekusi kan dua hal yang berbeda gitu itu dua hal maksudnya. yang jauh berbeda. Apalagi pembantu-pembantunya itu harus orang-orang yang tepat Iya, gitu. iya itu dia. Oke. Ya, dan kalau kita misalnya bandingkan, bayangkan uang sebesar 300 triliun lebih itu kalau dibuatkan untuk menjadi lapangan pekerjaan, kita mengharapkan investasi dari luar. Tapi kalau misalnya itu diinvestasikan di dalam negeri sendiri tanpa ada koruptor, tanpa ada Ya, korupsi ya, proyek-proyek betul padat yang karya gitu ya. iya, proyek padat karya itu akan menjadi lapangan pekerjaan baru yang sangat-sangat signifikan. Apalagi kalau kemudian dana pendidikan itu betul-betul sampai ke tangan yang berhak. Oke, semoga Pak Prabowo mendengar ini ya. Kita lihat demo tadi malam ini menyedihkan Yang ya. di Bone Inilah ya, yang kita, yang di Bone iya, Sulawesi yang di Selatan ya. Bumi Sulawesi Selatan. Inilah yang kita sebut Pak Prabowo harus hati-hati karena ini bisa dimanfaatkan oleh orang
Ini Yes. kali ini bukan Pak Prabowo ya yang mengklaim bahwa ini asing, yang begini malah kita sendiri yang mengklaim gitu. Masalahnya ini itu tadi, misalnya ada petunjuk atau narasi dari Pak Gatot Nurmantio yang mengatakan ini sepertinya ada, kalau saya menyebutnya sebagai gerakan yang terstruktur gitu, gerakan yang sistematis seperti itu ya Mas Hersu. Dan lagi-lagi Pak Prabowo yang setiap kali itu terjadi, Pak Prabowo yang harus cuci piringnya gitu ya, Pak Prabowo yang harus membuat kebijakan baru, apa namanya, men-take down kebijakan itu apa dan sebagainya, dan itu dilakukan oleh para menteri, dan menterinya ini adalah menteri yang titipan dari Pak Jokowi begitu. Nah, kalau kita melihat yang di Bone tadi malam, bahkan hingga kita melakukan rekaman ini, kita melakukan tapping ini malam hari ya, sekitar jam 10, jam 11, saya masih mendapatkan informasi bahwa di daerah di Bone itu masih membara, Mas Hersu, masih mencekam gitu, masih ricuh demo itu. Demo yang terjadi ini adalah mahasiswa dan juga masyarakat, warga masyarakat ini bersatu. Sebetulnya sepekan yang lalu sudah ada, ini sudah bisa diprediksi kok. Nggak mungkin kalau seandainya ini intelijen tidak mencium ini akan ada demo besar ini, karena sepekan yang lalu itu sudah ada demo sebelumnya, dan itu juga demonya cukup besar begitu, demo dari mahasiswa dan juga masyarakat. Kenapa demo? Karena mereka mendapati ada masyarakat yang ada warga yang harus membayar PBB itu sampai 300%. Walaupun variatif, ada yang naik 100%, ada yang naik 200%, tapi ada yang naik sampai 300%. Walaupun ini kemudian dibantah ya oleh pemerintahnya. Di sana yang menjadi bupati ini adalah Haji Andi Asman Sulaiman. Ini saya harus Namanya. membaca karena saya tidak hafal. Dan kemudian wakilnya Andi Akma Pasludin. Ini bupati dan wakil bupati untuk 2005-2030 ya. Kalau kita melihat sosoknya, ini di sini coba kita lihat. Ya, di sana ternyata memang ada anak dan juga dari adik dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman gitu, yang ketika itu berkontestasi pilkada di sana. Ini ada ketika itu ya, ada Cagup yang kemudian terpilih, yaitu Cagup Sulsel, yaitu Andi Sudirman Sulaiman. Terus kemudian Bupati Bone ini yang kemudian juga terpilih yaitu Andi Asman Sulaiman, dan juga calon ketua BPD HIPMI Sulsel yaitu Andi Amran Sulaiman Junior begitu ya. Ini anaknya kalau yang terakhir. Sementara yang lainnya ini adalah saudara atau adik dari Amran Sulaiman. Jadi saat ini kalau kita melihat situasi yang terjadi di Bone ini seperti ini merupakan perluasan gitu ya, dari Jawa kemudian meluas sampai ke Sulawesi, dan di Sulawesinya di Bone. Selain Bone juga sudah mulai ada gerakan di Jeneponto, Mas Hersu. Jadi memang karena lokasi-lokasi tersebut kepala daerahnya memutuskan untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan. Dan sayangnya ini demo berlangsung anarkis ya. Bahkan sampai malam ketika video-video itu menyebar juga di sangat masif itu di media sosial, itu suara ledakan, kilatan api apa dan sebagainya dalam suasana malam yang gulita itu masih mencekam, masih terdengar terus-menerus begitu. Sementara masyarakat sendiri melawan dengan batu, melawan apa dan sebagainya, dan korban-korbannya juga berjatuhan, Mas Ersu, seperti misalnya dari polisi, dari Pol PP begitu ya. Kalau yang saya lihat itu sudah ada yang jatuh juga. Sementara dari masyarakat kabarnya, laporan sementara ya, ada 8 itu yang ditangkap begitu. Jadi ketahuan ditangkapnya karena teman-temannya sesama mahasiswa atau warga masyarakat mencari-cari dan orang ini tidak ada begitu. Jadi demo ricuh ini kita khawatirkan tidak hanya akan terjadi di Bone, tapi juga menjalar ke tempat-tempat lain dengan berbagai alasan, tidak hanya soal